Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Afrianto. Nah, di hari ini mungkin saya sekedar sharing kepada Bapak Ibu semua di sini, juga kepada teman-teman, mungkin juga ada adik-adik mahasiswa begitu, yang mungkin tertarik begitu dengan potensi riset, khususnya teknologi blockchain. Oke, hari ini mungkin paparan presentasinya sederhana saja. Ada saya, kemudian sekilas teknologi blockchain. Ini ada sekilas teknologi blockchain, kemudian potensi riset teknologi blockchain di Indonesia. Nah, mungkin nanti kita sharing begitu ya. Di negara kita tentunya tadi gitu, inisiasi-inisiasi terkait dengan teknologi blockchain sebenarnya sudah dimulai. Bahkan mungkin sudah ada beberapa proyek terkait dengan teknologi blockchain di Indonesia begitu. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan blockchain ini sebagai alternatif solusi dari permasalahan yang ada di Indonesia. Kemudian diakhiri dengan penutup. Baik, ini profil saya gitu, karena semangatnya adalah kalau tidak kenal maka tidak sayang begitu ya. Nah, jadi nama saya Irawan Afrianto, lahir di Kebumen 5 April 79, kemudian status sudah menikah. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai staf dosen di program studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia. S1 selesai dari Teknik Informatika Blockchain Teknologi. Kemudian kalau pengalaman pekerjaan, saya pernah menjadi dosen kemahasiswaan, kemudian juga pengelola jurnal, pernah juga menjadi kaprodi. Nah, untuk saat ini saya menjadi reviewer beberapa jurnal komputer. Kemudian untuk pengalaman penelitian, nah ini juga saya sampaikan, barangkali Bapak Ibu di sini ada juga dosen-dosen begitu, mungkin kita nanti bisa sharing begitu, bahwa juga teknologi blockchain ini sepertinya juga punya potensi kalau kita masukkan ke hibah-hibah di Ristek Dikti atau hibah-hibah di tempat yang lain. Kenapa? Ya karena memang teknologinya masih baru begitu ya, masih sedikit yang mengeksplor, sehingga chance atau kemungkinan bisa saja itu kemudian menjadi satu hal yang menarik untuk diteliti. Hibah bersaing dari tahun 2014 hingga 2016, kemudian pernah mendapatkan hibah BP3 Iptek Provinsi Jawa Barat 2016, hibah terapan Kemenristek Dikti dari tahun 2017 hingga saat ini. Kontaknya ada di irawan.afrianto@email.unicom.ac.id. Itu kira-kira pengantar dari saya sebagai pemateri hari ini. Nah, kita mungkin mulai masuk dari perkembangan teknologi blockchain. Begitu. Ada yang mengatakan blockchain ini adalah it's only hype gitu ya. Jadi ini mah hype aja gitu, apa sesuatu teknologi yang ya nantinya akan hilang dengan sendirinya gitu. Kalau bagi saya pribadi sebenarnya masalah hype ini sama juga dengan dulu ketika kita mengenal teknologi komputasi awan begitu. Ketika orang berpikir apa itu cloud computing, masa nyimpen data di awan, keamanannya kan nggak terjamin dan sebagainya. Karena pada waktu itu mungkin orang masih meragukan begitu infrastruktur dan sebagainya. Ya pada waktu itu 10 atau 15 tahun yang lalu cloud computing juga dianggap sebagai hype gitu secara teknologi. Nah, demikian juga dengan blockchain saat ini gitu. Oleh karena itu ya tadi saya tunjukkan saja perkembangannya gitu. Ini adalah beberapa negara-negara, bahkan mungkin sebagian besar di dunia begitu itu sudah mulai mengadopsi, walaupun mungkin tatarannya berbeda-beda begitu. Mungkin ada yang baru melakukan inisiasi atau bahkan sudah sampai hal-hal yang lebih jauh lagi terkait dengan penggunaan teknologi blockchain-nya. Bahkan mungkin juga ada yang menolak begitu ya, tapi setelah menolak kemudian bahkan China itu bahkan sudah membuat cryptocurrency-nya sendiri. Nah, ini tentunya adalah satu potensi yang mungkin bisa kita jadikan sebagai alternatif solusi, termasuk di Indonesia, begitu ya. Di Indonesia dikatakan ya untuk teknologi blockchain sendiri sebenarnya tidak ada masalah, tapi mungkin untuk cryptocurrency-nya masih digodok begitu ya, apa namanya undang-undang dan sebagainya di BI ataupun pemerintah. Kemudian untuk lingkungan pengguna blockchain-nya sendiri, nah ini diklasifikasikan menjadi beberapa
asal muasal blockchain ini sebenarnya dari cerita Bitcoin begitu, maka kemudian blockchain ini apa ya istilahnya selalu dikaitkan dengan banking dan finance, karena best practice-nya pada waktu itu adalah tadi begitu, Tom mengirimkan sejumlah uang ke Stella tanpa melalui pihak ketiga begitu, tapi tadi melalui teknologi blockchain akhirnya muncullah teknologi Bitcoin begitu. Tapi sebenarnya potensi-potensi lain juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu gitu. Di lingkungan pemerintahan atau government itu mungkin saja bisa kita terapkan di sana. Asuransi, kesehatan, kemudian juga energi, kemudian terkait dengan teknologi services seperti apa namanya supply chain dan sebagainya. Nah ini semuanya sebenarnya memiliki potensi untuk kita terapkan dengan menggunakan teknologi blockchain. Nah, salah satunya tadi bahwa selain cryptocurrency, blockchain juga ada istilah DApps tadi di distributed application begitu, yang tentunya tadi memang ceritanya semangatnya adalah berasal dari pemikiran bahwa ada trust, kemudian ada sifat yang terdistribusi. Ini perkembangan teknologi blockchain. Bisa disebut bahwa blockchain ini adalah bagian dari distributed ledger begitu, karena tadi sebenarnya dia memiliki konsep yang sama. Perbedaannya adalah bahwa blockchain ini memiliki kelebihan di dalam teknologi enkripsinya, kriptografinya, kemudian tadi juga sudah disebut bahwa di dalamnya menganut sebuah paham yang disebut dengan konsensus atau kemufakatan gitu. Jadi ada yang unik gitu di dalam blockchain gitu, bahwa transaksi itu dikatakan iya atau tidak, itu valid atau tidak, itu apabila sudah melalui sebuah tahapan yang disebut dengan konsensus. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi, kenapa kemudian database-nya terdesentralisasi begitu? Apa untung atau ruginya tadi juga sudah disampaikan. Centralized database system jelas gitu ya, itu adalah one single point error. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan centralized database system, ya kalau servernya atau database-nya rusak, maka semua catatan yang ada di dalamnya tidak akan bisa diakses. Atau tadi gitu, tidak akan bisa mendistribusikan dan sebagainya. Tapi dengan konsep decentralized system, tadi peer-to-peer, bahwa semua data atau dokumennya kemudian dikopikan ke semua entitas, maka semuanya akan mendapat kopiannya. Jadi sebenarnya tidak ada centralized-nya, gitu. Tidak ada sebagai pemegang otoritinya, karena semuanya dianggap sama. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wisnu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kalau kita melihat bahwa sebuah teknologi blockchain ini dimulai dari level yang paling kecil, yaitu level record begitu. Level record artinya adalah bahwa di mana dia menyimpan transaksinya. Nah, transaksi di dalam teknologi blockchain diamankan dengan teknologi bernama hashing, sebuah kriptografi one way function di mana dia akan mengenerate sejumlah kode begitu ya, yang kemudian nantinya ini akan menjadi kode unik. Nah, nanti masuk misalnya ke dalam Ethereum atau mungkin juga masuk ke dalam MetaMask sebagai walletnya untuk kemudian dijadikan sebagai identitas yang sifatnya anonimus. Tadi juga sudah disebutkan. Nah, nanti kita akan lihat. Kemudian sampai di tahap berikutnya adalah level block. Berarti ini level untuk mengumpulkan transaksinya apa saja. Karena terkadang mungkin di dalam sebuah sistem blockchain kita itu harus bukan harus ya, tapi memiliki beberapa transaksi begitu ya, bergantung kepada aplikasi yang mau dikembangkan. Contoh misalnya, kalau aplikasinya terkait dengan rantai pasokan atau supply chain, misalnya supply chain untuk daging begitu ya. Nah, tentunya tadi transaksinya kita mulai dulu dari misalnya adalah butcher atau farmernya, peternaknya dulu. Apa transaksi yang dilakukan oleh peternak?
disimpan. Ini yang disebut dengan record keeping, menyimpan datanya. Nah, data dari peternak itu menjadi satu transaksi sendiri. Kemudian masuk ke entitas berikutnya, dari peternak dibawa ke tempat pemotongan hewan. Nah, ini juga ada yang menarik sekarang, yang disebut dengan rantai pasok halal. Nah, ini juga sudah mulai mengarah ke teknologi blockchain. Begitu, bagaimana kita bisa membuat sebuah rantai pasok, mengidentifikasikan produk-produk yang halal berdasarkan mekanismenya, tapi dialirkan melalui teknologi blockchain. Ya, mungkin itu adalah salah satu nanti bentuk implementasi dari blockchain. Yaitu ketika sampai di tempat pemotongan, ada record yang disimpan, transaksinya seperti apa dialirkan. Sampai akhirnya blok-blok tersebut nantinya akan digabungkan, karena tadi di dalam konteks blockchain ini kemudian menyusun sebuah chain, rantai begitu, yang dihubungkan antara hashing sebelumnya dengan hashing sesudahnya. Itu. Jadi kalau untuk di informatika, mungkin yang terpenting adalah struktur datanya itu adalah berbentuk linked list dan pointer, kira-kira begitu. Ya, syukur-syukur tadi walaupun di sini ada peserta yang non informatika, saya kira tidak ada masalah, karena sebenarnya blockchain bisa ditulis oleh berbagai macam ilmu, dari hukum bisa, bahkan dari ekonomi juga bisa, sosial juga bisa, tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam misalnya struktur datanya apa ya, nah kita bicara struktur datanya adalah linked list dan juga pointer, karena bentuknya kalau kita lihat seperti itu. Kemudian blockchain adalah struktur data yang tidak dapat dihapus, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wisnu begitu. Berbeda dengan basis data pada umumnya. Kalau basis data pada umumnya kan sifatnya root, create, read, update, delete, begitu. Ada 3. Tapi kalau blockchain itu sifatnya hanya create, karena tidak bisa dihapus setelahnya. Jadi kalau salah memasukkan data, ya sudah, datanya salah saja. Nanti kita inputkan lagi yang baru. Karena memang tujuan untuk menurunkan potensi kesalahan tadi, begitu ya, atau kalau boleh dikatakan manipulasi, atau boleh dikatakan korupsi, begitu. Jadi kalau datanya, artinya apa? Setiap orang di dalam teknologi blockchain ya benar-benar akan dituntut untuk memasukkan data yang benar, begitu. Sehingga nantinya data itu akan mengalir juga sudah benar. Dan itu akan diverifikasi oleh semua anggota yang ada di dalam blockchain. Nah, itu yang kemudian nanti akan berbicara mengenai konsensus. Informasi disimpan dalam setiap blok, dienkripsi dalam algoritma kriptografi tadi. Kemudian juga blok data mencatat dan memperbarui data node, ya tadi ditambahkan dengan algoritma konsensus, diverifikasinya dengan menggunakan algoritma hashing di semua blok. Jadi lebih kurang gambarannya seperti ini. Untuk record transaction ini berbicaranya adalah mengenai kriptografi. Kalau sudah di-share ledgernya, itu berarti kita bicara distributednya. Kemudian kalau ada immutable ledger, artinya sudah berbicara distributed dan sudah menggunakan teknologi konsensusnya. Nah, tujuan akhirnya tadi record keeping, transparent and distributed, kemudian resistant to manipulate. Nah, itu adalah harapan ataupun kekuatan dari teknologi blockchain. Komponennya apa saja? Nah, kalau kita bicara komponen, sebenarnya ada 6 komponen dasar di dalam pengembangan sebuah sistem blockchain. Pertama harus ada node-nya, karena sifatnya decentralized, artinya kita harus tadi memiliki node-node atau user atau komputer untuk mengeksekusi blockchain tersebut. Ya, salah satunya aplikasinya berbasis distributed apps tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wisnu begitu. Jadi nanti kalau ini dicari tahu apa bedanya apps biasa dengan distributed app begitu. Karena pasti akan ada pembeda yang sangat signifikan begitu. Kalau kita misalnya menggunakan Facebook, Twitter dan sebagainya, data kita adanya di server Facebook. Artinya apa? Ya itu tadi, kita tidak menggunakan distributed apps.
Karena salah satu kepentingan dari distributed apps adalah aset saya ada di HP saya, aset saya ada di komputer saya, begitu, bukan di tempat yang lain. Kenapa aset saya harus ada di saya? Ya sama, saya sedang bawa dompet. Nah, di dompet inilah semua informasi data saya ada. Saya nggak mau naruh dompet itu di tempat yang lain. Kira-kira gambaran di apps itu gampangnya seperti itu. Transaction tadi juga sudah dijelaskan adalah bagian blok yang terkecil untuk menyimpan data maupun informasi yang ingin dialirkan dan juga sebagai tujuan dari pengembangan blockchain. Transaction disusun menghasilkan sebuah blok. Kemudian nantinya akan didistributkan, digandeng dengan menggunakan chain begitu, yang digandengnya menggunakan teknologi pointer. Ada miner, ya. Tadi juga sudah disinggung sedikit begitu bahwa ada insentif begitu di dalam teknologi blockchain ini, gitu ya. Walaupun sebenarnya insentif itu tidak selalu harus berupa nilai atau value begitu yang berbentuk misalnya dalam bentuk tadi gas ataupun misalnya Ether gitu ya, atau Bitcoin atau token atau bentuk lainnya dari cryptocurrency yang ada. Karena tadi juga sudah disampaikan sebenarnya bahwa ada arsitektur yang sifatnya publik dan ada arsitektur yang sifatnya private blockchain. Nah, biasanya kalau kita menggunakan yang insentif ini kalau kita membangun sebuah sistem blockchain yang sifatnya adalah public blockchain, di mana orang mau nge-proof data kita kalau istilahnya tidak diiming-imingi dengan sesuatu. Nah, biasanya diiming-imingi dengan sejumlah angka dalam cryptocurrency. Apakah dalam bentuk Ether atau bentuk Bitcoin lainnya. Ya, nah itu nantinya akan tadi konsensusnya bagaimana? Ya mungkin pernah dengar ada proof of work, proof of stake, kemudian ada practical Byzantium, kemudian juga ada Ripple yang nantinya juga akan menjadi bagian dari proses validasi runutan dari rantai blockchain tersebut. Nah, itu kemudian paling akhir adanya konsensus, yaitu aturan atau arrangement begitu untuk mengoperasikan si blockchain. Apa keuntungan dari teknologi blockchain? Yang pertama tadi bahwa ledgernya digital, menyimpan semua transaksi dan dikirimkan pada jaringan peer-to-peer. Artinya semua orang punya catatannya. Anda mau bohong, 10 orang mengatakan, "Hei, Anda bohong." Begitu, karena semuanya punya catatan yang sama. Setiap informasi yang dialirkan dalam blockchain terenkripsi dan terekam. Artinya tadi sifatnya immutable, tidak dapat dihapus. Jadi hanya bisa ditambah, begitu, tidak bisa dihapus. Walaupun ya sebenarnya ada begitu ya kasus-kasus bahwa pernah data di blockchain itu dihapus atau dihilangkan dan sebagainya. Begitu. Tapi tadi ininya sangat kecil. Terdesentralisasi sehingga tidak membutuhkan pusat otoritas. Nah, ini yang mungkin tadi juga sudah disebut oleh Pak Wisnu gitu, akan mengubah paradigma perbankan terutama. Gitu. Ya karena nanti tidak ada otoritasnya lagi, orang akan mengirim uang secara peer-to-peer begitu. Nah ini masalah utamanya sebenarnya adalah di regulasi. Begitu. Kalau mengembangkan sistemnya, sebenarnya pasti kita semua bisa, begitu ya. Cuma nanti juga harus dilihat dari sistem regulasi. Dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan transfer data. Nah ini mungkin yang perlu kita kembangkan persepsi pemikiran kita bahwa blockchain is not only Bitcoin, gitu. Ya, artinya bahwa berbagai macam sistem yang ada saat ini, misalnya di bidang kesehatan, di pertanian, di industri, gitu ya, di pendidikan itu bisa semuanya
kita masukkan ke dalam teknologi blockchain ini. Jadi artinya bahwa kebutuhannya atau transfernya itu bisa digunakan untuk berbagai macam data. Hanya saja memang keterbatasan dari blockchain adalah ukurannya yang relatif boleh dikatakan kalau membawa data itu kecil begitu. Sehingga nanti butuh strategi bagaimana menyimpan data itu di tempat yang lain. Kalau di dalam teknologi blockchain biasanya kita menyimpannya dalam bentuk distributed storage begitu. Kita menyimpannya dalam semacam Google Drive tapi yang sifatnya distributed. Salah satu contohnya mungkin IPFS gitu ya, Interplanetary File System. Kemudian informasi yang terenkripsi dapat dibagikan ke semua entitasnya dengan aman, yaitu salah satu kelebihan dari teknologi blockchain. Ya, contoh misalnya pemilu harus langsung umum, bebas, dan rahasia. Nah, mungkin kata rahasia inilah yang kemudian menjadi satu inspirasi gitu bahwa blockchain bisa diterapkan dalam konteks pemilu nantinya. Ada semangat anonimus gitu. Di mana tadi kita mengirimkan data tapi kita tidak perlu menuliskan identitas kita. Gitu. Cukup dengan rangkaian hashing saja itu mengidentifikasikan kita. Dan itu sifatnya aman. Karakteristiknya tadi juga sudah disampaikan, desentralisasi artinya dikirimkan ke semua pengguna. Kepercayaan yang terdistribusi. Tadi gitu bahwa dalam penggunaan blockchain ini trust adalah unsur yang menjadi penekanan utama begitu. Karena tadi dengan adanya trust semua data dapat menjadi benar. Transparansi karena semuanya dapat dilihat oleh semua entitas, maka datanya bersifat transparan. Kredibilitas tadi karena mampu memiliki kemampuan untuk menjaga integriti datanya. Itu kredibilitas. Anonimitas ya tadi gitu ya, kita bisa bukan menyembunyikan identitas, tapi istilahnya tadi gitu. Ya, kita tidak perlu harus membuka semua identitas kita, cukup apa dan itu semuanya terenkripsi. Traceability dan tidak dapat dihapus. Nah, ini yang mungkin kalau di kami di IPB begitu ya, karena berbicaranya adalah agroindustri 4.0 begitu, berbicara mengenai rantai pasok begitu. Salah satu kajian yang menarik adalah masalah traceability. How to find the origin of the product begitu. Jadi kalau misalnya saya lagi minum kopi, saya ingin tahu kopi ini aslinya dari mana ya? Nah, itu kemudian dengan teknologi blockchain itu bisa ditelusuri begitu. Mulai dari di packing di mana, diantar menggunakan apa, di roaster menggunakan apa, blendernya pakai apa, dipetiknya kapan, nama petaninya siapa, kebunnya ada di mana. Nah, semua itu bisa di-trace, dilacak. Karena sifatnya tadi bersifat link, ada rantainya, nah rantainya itu yang kemudian ditelusuri. Dan karena rantainya sudah terhubung satu dengan lainnya, maka secara proof of concept, proses traceability-nya akan jauh lebih cepat dibanding dengan traceability dengan metode-metode konvensional. Nah, tadi ini sudah dijelaskan, ada blockchain yang sifatnya public, begitu artinya tadi sifatnya sangat terdesentralisasi, semuanya menjadi minor, anonimitasnya tinggi begitu ya, tapi dari cost mungkin lebih besar. Tadi pro cons-nya sudah diberikan oleh Pak Wisnu. Konsorsium dan private jauh lebih fokus, lebih efisien karena biasanya berbicara pada skup yang lebih kecil begitu. Perusahaan, kemudian mungkin beberapa instansi dan seterusnya. Sehingga memang masih ada sifat sentralisasi di situ karena ada node-node yang diberikan tugas untuk menjadi validator. Mungkin kalau di dalam konsorsium dan private kita menyebutnya validator node, tapi kalau di blockchain public kita menyebutnya miner begitu untuk memvalidasi si transaksinya. Ini juga tadi sudah disampaikan untuk yang public blockchain itu miner, sementara untuk yang konsensusnya itu berasal dari
beberapa node untuk yang konsorsium dan private. Kemudian public blockchain, read-nya itu public, konsorsium dan private biasanya bisa dibatasi. Immutable-nya tadi ya, kelebihan dari blockchain adalah almost impossible to tamper, jadi ya susah untuk dirusak begitu. Ya. Nah, tapi kalau untuk yang konsorsium dan private ini punya kemungkinan untuk di-tampering. Kemudian untuk resource-nya tadi ya, efisiensinya kalau di public itu low, sementara untuk konsorsium dan private itu high gitu efisiensinya. Centralized no untuk yang public blockchain, sementara konsorsium dan private ini sifatnya tadi ada yang memiliki mekanisme centralized. Konsensus prosesnya tadi sudah disebutkan, ada yang sifatnya permissionless, jadi semuanya terbuka, umum, tidak usah pakai permisi begitu, tidak usah pakai izin begitu. Sementara kalau untuk konsorsium dan private itu menggunakan izin. Nah, tantangannya adalah bahwa teknologi blockchain versi 1 itu teknologi blockchain versi yang Bitcoin tadi. Nah, perkembangan versi 2 blockchain mengarah kepada tambahannya berupa teknologi smart contract. Program komputer yang berisi persetujuan kontrak dibangkitkan oleh pengguna dan diekstrak oleh lingkungannya. Tujuannya untuk efisiensi, keamanan, independensi, mengurangi biaya implementasi dan meningkatkan trust antar entitas. Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa smart contract yang paling sederhana adalah untuk menghilangkan pihak ketiga begitu. Tapi secara real sebenarnya pihak ketiga ini tidak bisa hilang gitu, tapi hanya berkurang begitu pihak ketiganya. Ya, misalnya apa ya, proses di marketplace begitu. Ya, atau misalnya produk-produk yang dijual lewat perantara begitu. Mungkin kita bisa meminimalkan perantara tersebut begitu dengan teknologi blockchain. Nah, smart contract di sini bertindak sebagai satu mekanisme untuk membuat kesepakatan, rujukan begitu, bahwa apabila semuanya sudah terpenuhi, maka aset ini bisa berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ada beberapa mekanisme dalam smart contract kemudian dikembangkan begitu, karena tadi smart contract ini seharusnya ya sifatnya memang sudah statis, sudah tetap begitu. Jadi apabila semua klausul di dalamnya terpenuhi, maka asetnya akan berpindah. Gitu, ya. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya begitu di YouTube begitu ya, Kang Paduloh begitu. Apakah smart contract ini bisa adaptif? Sebenarnya mekanisme adaptifnya mungkin di luar dari teknologi blockchain-nya gitu. Artinya apa? Mungkin tadi blockchain-nya atau smart contract-nya mungkin memang sudah kita desain beberapa smart contract. Nah, kemudian lingkunganlah yang kemudian nantinya akan membuat adaptasi-adaptasi itu. Misal begini, di sebuah supermarket pernah mungkin kita semua melihat begitu ya, kalau pagi harga sayurannya itu sebut saja 10.000, naik jadi siang harga sayurannya di tempat yang sama itu turun jadi 5.000. Dan ketika malam hari di supermarket itu harga dari sayuran itu turun jadi 2.000. Nah, ini kan sebenarnya ada satu mekanisme begitu, bahwa ketika freshness, segar, masih sangat segar, smart contract-nya itu bisa smart contract yang high. Gitu. Kalau Bapak setuju mau beli yang 10.000, ya kontraknya yang 10.000. Tapi saya mau beli yang 5.000. Saya beli yang 2.000. Mungkin tadi yang 10.000 mungkin Horeca, hotel, restoran, kafe begitu, karena butuh sayuran yang fresh. Tapi kalau yang belinya 2.000 atau yang siang atau yang sore, itu mungkin tadi kita yang baru pulang kerja, ya freshness number 2, bukan nomor 1 gitu. Apalagi tadi mungkin pedagang-pedagang begitu, mie ayam dan sebagainya, butuhnya mungkin di lapisan harga ketiga.
Sehingga kalau kita bicarakan smart contract, ya nanti kita buatkan kontrak yang menghandle harga ketiga. Begitu. Atau bahkan tadi, bagaimana kalau ini tidak laku, tidak terjual, busuk? Mungkin sebenarnya masih ada harganya, masih punya value-nya. Misalnya tadi, kita ternyata punya penjual atau pembeli untuk dibuat pupuk dari sayuran yang sudah rusak tersebut. Ternyata masih ada nilai jualnya. Smart contract-nya ya paling rendah, tapi minimal masih memberikan value. Mungkin ini yang disebut dengan green supply chain, begitu ya. Dari yang paling segar sampai yang sudah rusak pun sebenarnya masih memiliki nilai tambah. Dan kalau ingin membentuk smart contract-nya, ya sebenarnya smart contract tidak luas sih, karena kalau kita bicara smart contract itu kan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya sudah kita atur sedemikian rupa, kecuali bahasa pemrogramannya yang sangat dinamis begitu. Karena bahasa pemrograman sudah kita codingkan, ya susah kalau kemudian akan beradaptasi begitu. Kecuali tadi kita memang sudah buatkan si kontraknya, kemudian karena kondisi atau lingkungannya, sehingga dia akan memerintahkan kepada smart contract yang sesuai. Itu mungkin pemikiran terkait dengan adaptif kontrak. Mekanisme konsensus tadi juga sudah disampaikan begitu. Ada persetujuan bersama, mufakat begitu. Nah, ini cocok kalau misalnya untuk pemilu begitu. Ya. Biasanya kalau di TPS begitu ya, di tempat pemilihan itu setelah semuanya selesai nanti ada wakil-wakil dari semua partai untuk melihat begitu, menyetujui dan sebagainya. Nah, konsepnya tadi konsensus, menandatangani dan sebagainya. Ada 5 partai yang menandatangani enggak, masih konsensus. Demikian juga di blockchain tadi. Ada yang menggunakan mekanisme proof of work, artinya siapa yang punya power paling besar itu yang menang. Nah, biasanya ini tadi untuk menambang Bitcoin begitu. Ini biasanya tadi, bahkan di Malaysia kemarin ada yang ditangkap satu perusahaan itu mencuri listrik hingga miliaran rupiah karena ternyata di dalam gedungnya adalah tempat untuk menambang blockchain gitu ya, Bitcoin gitu secara ilegal. Nah, ini tadi proof of work, artinya semakin besar power daya komputernya itu apa namanya? Nanti dia yang ya boleh dikatakan akan mendapatkan insentif dari rangkaian blockchain yang ada di. Kemudian Ethereum. Nah, Ethereum mengambil pemikiran yang sedikit berbeda yaitu proof of stake begitu. Artinya yang punya banyak modal, yang punya banyak koin itu yang akan memiliki chance, kemungkinan untuk mendapatkan insentif. Nah, itu cerita di Ethereum. Ada juga practical Byzantium fault tolerant tadi ya, kemufakatannya dilihat dari berapa round, berapa kali putaran begitu sampai tercipta satu ini yang sudah stable, baru kemudian itu disebut sebagai konsensus. Kalau Ripple biasanya dipakainya untuk perbankan, perbankan yang menggunakan teknologi blockchain itu menggunakan Ripple karena sifatnya yang sangat cepat dan mudah. Kemudian juga ada transaksi pada blockchain di sini. Nah, tadi karena salah satu isu di dalam blockchain adalah cost, ada biaya, maka kemudian ada beberapa strategi ketika kita berbicara pengembangan transaksinya. Ada yang disebut dengan transaksinya on-chain. Nah, kalau on-chain adalah semua transaksinya dilakukan di dalam jaringan blockchain. Artinya apa? Ya tadi, ya semuanya dilewatkan melalui jaringan seperti transfer bank dan sebagainya, sehingga memang betul-betul itu akan divalidasi oleh seluruh yang ada di dalam jaringan. Keuntungannya ya jelas, begitu ya, bahwa kalau itu di dalam blockchain yang on-chain, yang public, ya keamanannya akan lebih tinggi, anonimusnya lebih tinggi, dan seterusnya. Tapi ada cost yang harus dibayar. Bagaimana dengan off-chain? Kalau off-chain artinya kita membuat transaksinya berada pada lingkungan yang terbatas.
Berarti kita membangunnya di dalam misalnya private blockchain. Ya. Nah, kekurangannya apa? Ya karena tadi private blockchain masih juga mengandalkan beberapa node sebagai verifikator. Nah, kemungkinan terjadinya manipulasi bisa saja begitu dilakukan di dalam konteks off-chain. Sementara solusi yang ya boleh dikatakan hybrid adalah kalau kita mekanisme on-off chain, begitu. Sebagian data diproses dulu di dalam private blockchain, gimana bisa terjadi, begitu. Artinya layanan kesehatan juga bisa dimasukkan ke dalam ranah blockchain. Antar rumah sakit berbagi data, share ledger dan sebagainya. Mungkin sebenarnya logis begitu ya, kenapa kita itu sering sakit dan sulit sembuhnya. Karena salah satu hal mendasar adalah bahwa kita punya rekap medik di mana-mana. Di Boromeus kita punya rekap medik. Di rumah sakit mana Santosa kita punya rekap medik. Di rumah sakit mana lagi kita punya rekap medik. Begitu. Ya karena tadi kita pernah berpindah-pindah tempat layanan kesehatan. Dan di setiap rumah sakit treatmentnya berbeda. Sakitnya sama, di sana disuntik, di situ dikasih obat, di sana diinfus. Ya betul gitu ya. Kenapa kok kita nggak sehat-sehat? Kan bisa disebarkan ke semua entitas. Kemudian ya harapannya tadi misalnya dengan blockchain harga sawit bisa mensejahterakan petani misalnya. Ya, nah hal-hal seperti itulah yang mungkin bisa kita tambahkan di level teknologi blockchain. Kemudian sekarang ini sering ada crowdsourcing begitu ya. Jadi gerakan-gerakan sosial juga itu bisa menggunakan teknologi blockchain untuk dengan cepat mengumpulkan massa, dengan cepat untuk mengumpulkan fund atau apa namanya dana dan sebagainya. Tadi karena sifatnya decentralized memerlukan satu institusi tertentu. Untuk misalnya perumahan ya tadi ya menjual rumah, kemudian apa namanya tanah dan sebagainya. Saya kira dengan teknologi blockchain tadi ya untuk transparansi misalnya apakah ini bermasalah, lokasinya ada di mana, gitu. Tidak usah memerlukan perantara dan sebagainya, itu bisa menggunakan teknologi blockchain. Media dan hiburan ya mungkin terkait dengan masalah hak cipta. Gitu. Karena media dan hiburan saat ini semuanya sudah berbasis digital. Nah, teknologi blockchain bisa saja masuk ke ranah misalnya untuk mengamankan hak ciptanya, begitu ya, dengan transparansinya, dengan keamanannya. Nah, teknologi bisa masuk untuk menghandle masalah media dan hiburan. Hukum, ya tentunya tadi ya blockchain ini bisa kita masukkan di hukum karena ada perjanjian-perjanjian, smart contract dan sebagainya yang bisa kita kembangkan berbasis blockchain sehingga nanti ke arah apa namanya riset hukum pun tidak ada masalah. Perdagangan dan komoditas internasional tadi ya dari beberapa paper itu banyak sekali produk Indonesia yang di reject di pasar internasional di Eropa, di Amerika hanya karena mungkin masalah kualitas tadi. Nah, blockchain tentunya bisa mengatasi hal dalam hal transparansi misalnya sehingga semua proses yang terjadi pada komoditas tersebut dapat dilihat. Industri halal, nah ini tadi yang saya sampaikan begitu ya bahwa halal ini tidak hanya apa ya kalau dikatakan bukan hanya milik Muslim sebenarnya, tapi sebenarnya halal ini adalah milik semua orang karena halal ini konotasinya adalah sehat, begitu. Jadi concernnya adalah kesehatannya, begitu. Kalau di Islam tentunya tadi apakah sapi ini sudah memenuhi atau kambing ini sudah memenuhi untuk dipotong, bagaimana proses pemotongannya, kemudian bagaimana proses pengolahannya, nah semuanya dilakukan dengan mekanisme yang halal. Dan saya kira industri halal ini juga bisa kita masukkan ke dalam teknologi blockchain, begitu. Jadi semua tahapannya bisa kita lihat. Suatu saat atau mungkin juga sekarang sudah sering kita ngecek
daging, kita ngecek apa dan sebagainya di supermarket, tinggal scan QR code-nya. Kemudian dia akan mengambil data dari semua runtutan kejadian dari si daging tersebut. Nah, itu adalah mekanisme traceability. Itu mekanisme untuk melakukan trace data-data sebelumnya. Sehingga kita bisa lebih yakin, lebih ini terhadap kualitas dari si produk tersebut. Asuransi, ya jelas. Kalau asuransi biasanya masalah klaim yang sulit, apa, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan smart contract, nah ini akan menjadi lebih dipermudah lagi. Karena tadi kita punya smart contract yang sudah sangat saklek, begitu. Sehingga kalau ada masalah asuransi, kapan harus dibayar premi, dan sebagainya, itu akan termaktub di dalam smart contract. Smart contract terpenuhi, maka premi dan sebagainya bisa kita cairkan dan seterusnya. Pemilu pilkada tadi sudah disampaikan juga begitu bahwa mekanismenya adalah tadi berjenjang. Nah, oleh karena itu sudah banyak penelitian juga mengenai pemilu menggunakan teknologi blockchain begitu ya. Nah, harapannya adalah dengan teknologi blockchain ya manipulasi atau apa ya hal-hal yang mungkin bisa dimanipulasi akan menjadi lebih berkurang gitu. Artinya tadi semua data transparan, konsensusnya juga jelas, smart contract juga akan mengeksekusi hal-hal yang sudah sesuai dengan pakemnya. Pendidikan, nah ini juga menarik sebenarnya ya, bahwa ketika kita bicara pendidikan khususnya di perguruan tinggi itu kita sekarang sudah sampai tataran kampus merdeka begitu, di mana kedinamisannya sangat luas begitu. Mahasiswa saya bisa ambil mata kuliah di perguruan tinggi Bapak Ibu begitu kan. Kemudian nanti diberikan nilai di sana. Nah, ini sebuah potensi sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan teknologi blockchain begitu. Jadi kalau judul penelitian mungkin adalah apa ya? Desain teknologi blockchain pada pendidikan kampus Merdeka 4.0 mungkin. Ya, jadi tadi kita punya entitas-entitas untuk misalnya memverifikasi data transkrip dan seterusnya, begitu, memverifikasi data nilai. Nah, semuanya dilakukan dengan berbasis blockchain. Keamanan sertifikat, SKPI, ijazah, transkrip dan sebagainya bisa dialirkan melalui atau dikembangkan di dalam teknologi blockchain sehingga nanti notifikasinya atau ininya bisa lebih terbuka. Nah, ini mungkin beberapa potensi riset yang bisa kita kembangkan begitu terkait dengan teknologi blockchain. Nah, bagaimana dengan blockchain 3.0? Kalau tadi 2.0 berfokusnya kepada smart contract, nah ternyata tadi ya emerging teknologi tidak hanya blockchain gitu, karena bahkan ada AI, kemudian ada IoT, augmented reality, virtual reality, kemudian ada apa lagi ya yang 6 gitu. Nah, artinya bahwa sebenarnya kita bisa mengharmonisasikan, merge, menggabungkan begitu keilmuan-keilmuan tersebut untuk memberikan nilai tambah yang lebih begitu daripada kalau ilmu-ilmu tersebut berdiri sendiri-sendiri. Ya, artinya apa? Tadi bahwa kemudian IoT dikombin dengan cloud, kemudian di dalamnya ada proses analytical di big data, kemudian menggunakan intelijensi buatan untuk misalnya membuat keputusan, dan kemudian itu dialirkan melalui blockchain supaya transparan. Nah, semuanya sebenarnya bisa dikembangkan. Ya, hanya saja pasti tadi gitu ya, effort yang dibutuhkan akan menjadi sangat besar. Gitu. Tadi kombinasinya tadi. Nah, mungkin terkait dengan adaptif kontrak, mungkin konsepnya bisa seperti ini, begitu, menggunakan artificial intelligence begitu untuk membuat prediksi atau membuat
klasterisasinya dan sebagainya. Nah, kemudian menggunakan teknologi blockchain, smart contract untuk tadi mendefinisikan supaya lebih transparan dan mengikuti aturan. IoT ya jelas gitu ya bahwa semuanya diambil dari sensor-sensor data. Nah, artinya apa? Ya kalau semuanya sudah berbasis mesin ya bukan sesuatu yang aneh ke depan bahwa kita akan trust to the mesin begitu. Kita akan mempercayakan semuanya kepada mesin karena secara logika mesin itu jauh lebih jujur daripada manusia. Ini pendapat pribadi saya begitu. Kalau manusia mungkin masih banyak manipulasinya begitu. Tapi kalau sudah diambil dari sensor cahaya, sensor suhu dia mengatakan 23 derajat, ya sudah segitu. Ya, nah, itu tadi. Jadi ke depan tadi ya mesin to mesin ini akan berkembang gitu. Nah, melewati teknologi blockchain karena memang ingin dialirkan secara lebih aman dan transparan. Nah, ini contoh kombinasi saja begitu dari lingkungan riset AI, IoT dan teknologi blockchain. Ini sebenarnya dulu salah satu tugas di mata kuliah rantai pasok agroindustri kami di IPB gitu. Jadi kami diminta untuk mengembangkan satu sistem begitu untuk day old chicken gitu. Jadi anak ayam yang baru lahir. Nah, itu bagaimana proses distribusinya supaya tadi ya bisa didistribusikan dengan baik, dengan cepat begitu, mengurangi angka kematiannya pada saat distribusi dan seterusnya. Nah, tadi kita bicara kalau untuk distribusi mungkin kita menggunakan traveling salesman problem, kemudian untuk dimasukkan ke dalam boxnya itu kita menggunakan konsep knapsack problem begitu, dan kemudian tentunya tadi untuk memaksimalkan kualitas gitu supaya si anak ayam ini terjaga pada kondisi yang paling ideal. Nah, di sini tentunya tadi kita menggunakan IoT untuk mengecek lingkungannya begitu, lingkungan kendaraannya, kemudian menggunakan AI untuk memaintain untuk optimal conditionnya. Kalau misalnya suhunya naik, AC akan nyala atau kipas anginnya akan nyala. Kalau minumannya airnya sudah berkurang, maka akan dikocorin airnya dan sebagainya. Nah, itu based-nya on AI gitu. Sementara untuk mengukur kurangnya air, tingkat suhu dan sebagainya IoT. Dan kemudian data itu dialirkan melalui blockchain. Kenapa? Supaya semua entitas yang ada di dalam rantai pasok day old chicken itu bisa tahu. Peternaknya tahu, yang akan dikirimkan tahu, dan sebagainya. Jadi ada transparansi begitu. Ketika IoT, AI ini bekerja, data-datanya itu dikirimkan melalui blockchain sehingga semuanya akan aman, terverifikasi, real time, dan mudah diakses. Nah, ini adalah sebuah contoh begitu bahwa teknologi blockchain sebenarnya bisa dikombinasikan dengan emerging teknologi yang ada saat ini. Nah, apakah semua case kemudian bisa diselesaikan dengan blockchain? Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kemudian kita lakukan begitu ya untuk mengembangkan teknologi blockchain ini. Nah, di sini sebenarnya ada sebuah kuesioner begitu ya yang kalau isiannya itu kita isi, kita bisa mendapatkan suatu hasil begitu ya. Apakah memang kita membutuhkan blockchain atau hanya sekedar misalnya membutuhkan spreadsheet atau membutuhkan database biasa atau hanya membutuhkan encrypted database misalnya. Nah, itu semua sebenarnya harus kita lakukan di awal. Jangan sampai kemudian memaksakan gitu. Ya, memaksakan suatu karena blockchain lagi booming nih, yuk kita pakai blockchain aja untuk ini. Padahal mungkin bukan solusi yang paling baik begitu. Nah, ini
perlu menjadi satu pertimbangan tertentu. Jika ini sudah bisa dijawab, ya tentunya kita nanti akan yakin gitu. Kalau sudah iya semua, baru kita akan memikirkan. Nah, ini nanti akan menggunakan arsitektur yang mana nih? Public atau private? Yang kedua nanti on-chain atau off-chain begitu. Baru kemudian berbicara, oh nanti kita mau pakai tools apa nih? Gitu. Mau berbasis di Ethereum atau menggunakan Hyperledger, bahasanya mau pakai apa nih? Solidity dan sebagainya. Begitu. Pengembangan aplikasi di app-nya bagaimana dan seterusnya. Jika memang teknologi blockchain dianggap sebagai solusi yang bisa menjawab permasalahan tersebut. Sebagai penutup, tentunya tadi apa yang menjadi pemikiran kita di awal bahwa teknologi blockchain ini adalah teknologi yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai solusi gitu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Hanya saja yang menjadi tantangan adalah pertama teknologinya ini masih prematur begitu, masih baru begitu, sehingga dibutuhkan tadi infrastruktur yang lebih tinggi atau tadi ya terkait dengan masalah kecepatan transaksi juga gitu, karena kalau yang publik itu kita mengikuti aturan misalnya Ethereum yang hanya bisa membangkitkan berapa transaksi per menitnya dan seterusnya, masih ada batasan data. Nah itu juga harus dipikirkan. Regulasi, nah ini juga tadi ya terkait dengan masalah kontrol, security dan privacy. Begitu. Mungkin karena masih baru sehingga belum banyak eksploitasi yang dilakukan di blockchain. Walaupun tadi Pak Wisnu mengatakan is very difficult gitu ya, sangat sulit untuk mengeksploitasi blockchain. Tapi mungkin ke depan kalau sudah ada quantum computing dan sebagainya, ya kriptografi bisa jadi satu hal yang menjadi masalah begitu ya. Kenapa? Karena mungkin kalau dengan quantum computing begitu ya, AES mungkin yang kita anggap sebagai kriptografi paling kuat saat ini mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi tadi blockchain yang hanya menggunakan hash gitu ya, 256 atau berapa begitu, yang kemungkinan kalau sudah ada quantum computing ini akan jadi sangat bermasalah. Oleh karena itu tadi insight-insight ke depan tentunya harus juga dipikirkan. Kemudian juga masalah integrasi begitu, karena dengan adanya pengembangan sistem berbasis blockchain tentunya ada mindset dan perubahan di dalam sistem gitu yang tadi juga sudah ditunjukkan oleh Pak Wisnu begitu. Kalau membangun aplikasi biasa modelnya seperti ini, kalau menggunakan blockchain akan berbentuk seperti ini. Artinya itu juga nantinya akan bermasalah di masalah integrasi. Oleh karena itu mungkin solusi yang paling sederhana menjembataninya adalah dengan service API begitu ya, atau menjadikannya blockchain as a service. Kemudian penerapan secara kultural ya tadi ya, bahwa ini secara teknologi blockchain juga secara tidak langsung akan mengubah paradigma budaya begitu yang ada di dalam lingkungan pengguna sistem. Seharusnya dengan blockchain ini budayanya akan menjadi lebih tertib, jauh dari korupsi, jujur. Nah itu seharusnya kultur itu yang kemudian harusnya dimunculkan ketika kita sudah berbicara teknologi blockchain. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan cost biaya. Walaupun dikatakan blockchain bisa menawarkan penghematan biaya begitu ya, karena proses traceability yang cepat, transparansi, penyimpanan dan sebagainya, tapi untuk pengembangannya mungkin masih membutuhkan biaya yang tinggi. Baik, saya kira pemaparan dari saya cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep blockchain, konsep adaptif apakah yang bisa diaplikasikan pada blockchain? Kemudian bagaimana cara mengukur tingkat adaptif tersebut? Konsep adaptif apakah yang bisa diaplikasikan dalam blockchain? Kan ya, kira-kira lini apa saja yang bisa dibuat ataupun diubah menjadi blockchain gitu ya. Jadi memang prosesnya kita
kalau membalikan aplikasi menjadi sebuah blockchain itu mungkin effortnya akan jauh lebih besar ya, mungkin bertahap. Anjurannya adalah bagaimana kita proses ke API dulu gitu ya. Jadi kita pakai API dulu. Nah, kita nanti udah coba adaptasi blockchain-nya bertahap gitu ya. Nah, kemudian nanti kita lihat gitu, evaluasi gitu ya, setelah kita menggunakan API ini kira-kira performance-nya ada peningkatan atau tidak gitu. Nah, itu kita ukur ya, adaptifnya, tingkat adaptifnya. Kemudian nah, kalau misalkan sistem belum ada, misalkan atau selama ini masih pencatatannya dalam manual atau dalam spreadsheet dan lain-lain, nah itu bisa dimanfaatkan langsung, coba kita terapkan ke model blockchain. Nah ini juga perlu evaluasi semuanya, artinya requirement-nya seperti apa. Nah itu baru kita bisa mendefinisikan atau mendeteksi tingkat adaptif dari sebuah blockchain ini, konsepnya. Nah itu gambaran dari saya seperti itu. Jadi jangan langsung kalau misalnya existing sistemnya masih established gitu ya, jangan tanda kutip jangan latah gitu ya. Selama tidak ada kendala ya, itu sebetulnya masih bisa kita manfaatkan. Tapi kalau misalkan kita memang mau performance, mau menambahkan performance, berarti kita harus ada side yang lain dimanfaatkan menggunakan teknologi blockchain. Tapi kalau yang sistemnya memang belum ada sama sekali, nah ini juga langsung saja menempatkan teknologi blockchain itu peluangnya mungkin lebih besar dan tingkat adaptasinya akan jauh lebih baik. Terkait dengan adaptif tadi ya, jadi ya sebenarnya karena konsep dari smart contract itu sebenarnya adalah suatu hal yang saklek begitu, karena kita kalau sudah menulis smart contract misalnya di Solidity gitu ya, itu kan memang sudah suatu kondisi gitu, jika tidak begini maka akan begitu, kalau sudah begini maka akan ada sesuatu hal yang sudah ya sulit untuk diubah begitu. Yang namanya kontrak kan, kalau kita membuat kontrak perjanjian pun juga sebenarnya itu adalah aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama. Jadi konsep adaptifnya ya mungkin diletakkan di luar dari smart kontraknya gitu. Tadi yang saya sampaikan gitu. Ya ada satu paper yang menarik begitu ya, membuat smart kontrak tapi untuk berbagai macam kondisi. Gitu. Smart kontraknya jadinya ada beberapa begitu, bukan smart kontraknya satu kemudian kondisinya berubah nimpa ke smart kontrak lagi, enggak gitu. Jadi mungkin memang masih kesakelkan smart kontrak itu begitu adatnya begitu ya. Jadi sebenarnya lingkungannya saja itu yang tadi saya sebutkan. Kondisinya seperti ini itu kan berarti cerita fuzzy atau menggunakan genetik algoritma dan sebagainya, AI-nya yang kemudian membuat itu menjadi adaptif dan kemudian diturunkan kepada kontrak mana yang akan sesuai begitu. Nah, itu mungkin pemikiran saya terkait dengan adaptif tadi. Tools untuk transaksional, sifat dari Kang siapa ini brilian begitu ya. Untuk blockchain sebagai tools manajemen data, terutama untuk data transaksional, sifatnya distributed. Apa yang harus diakses agar sistem berjalan optimal, dan secara infrastruktur apakah penggunaan blockchain sebagai tools manajemen data lebih efisien karena sifatnya distributed? Ya, jadi kalau boleh saya jawab di sini, dengan konsep distributed sebenarnya adalah kita tidak memerlukan satu tempat untuk menyimpan. Permasalahannya tadi sebenarnya kalau kita punya satu tempat dan tempatnya itu bermasalah, ya single failure begitu ya, artinya bahwa itu kemudian akan menjadi masalah yang ke semuanya. Nah, hanya saja memang perlu dipikirkan begitu terkait dengan masalah transaksinya, karena semua orang nantinya akan menyimpan data begitu ya. Mungkin proses pengiriman datanya mungkin akan berjalan dengan lebih lambat begitu untuk manajemen data terkait dengan yang terdistribusi. Hanya saja memang sekarang sudah muncul layanan-layanan seperti interplanetary file system begitu ya, IPFS, atau model-model database yang ya bisa dikoneksikan dengan blockchain begitu, supaya tadi gitu kita tidak memiliki beban yang berat terhadap kepemilikan server secara centralized gitu. Itu urusannya IPFS gitu ya. Penelitian yang dilakukan biasanya kayak kemarin skripsi salah satu mahasiswa saya adalah untuk menyimpan data sertifikasi hasil uji coba lab begitu. Jadi lab di mana ya, Balai Keramik kalau tidak salah. Nah itu biasanya secara manual
konvensional begitu, prosesnya dilakukan per tahap begitu, paper by paper, pindah ke satu satu bagian, pindah lagi ke bagian lain, pindah lagi ke bagian lain, dan seterusnya. Nah, kemudian konsep perpindahan itu diubah menjadi satu digital begitu ya. Jadi artinya semua datanya dari bagian A di record keepingkan, masukkan ke dalam data yang sudah dalam bentuk digital. Nah, ternyata tidak sampai di situ tadi gitu, supaya tidak ada istilahnya manipulasi setelah data itu ada atau setelah hasil pengecekannya itu, maka setiap data yang sudah dimasukkan itu kemudian akan dihashkan dan dikirimkan ke blockchain. Ya, dan seperti itu runtutannya, sehingga keluar sertifikat yang sertifikatnya pun juga disimpan di dalam blockchain, yaitu di dalam IPFS. Jadi nantinya masyarakat bisa mengambil begitu ya sertifikat yang ada di dalam IPFS. Nah, ya kelebihannya adalah sebenarnya data yang tersimpan di dalam distributed storage ini ya tadi sudah mengikuti alur yang terjadi di konsep blockchain tadi, sudah ada konsensus dan sebagainya, sehingga ya artinya bahwa dokumen itu ya boleh dikatakan keasliannya lebih terjaga begitu, karena dokumen itu sudah melalui tahapan-tahapan yang ada di teknologi blockchain. Nah, ini saya kira untuk yang brilian bisa ke arah situ. Jadi yang harus diakses sebetulnya karena kita menunggu juga ya. Jadi untuk yang networking, kalau internetnya sudah masuk ke 5G, nampaknya ini akan mensupport juga karena memang salah satu tulang punggungnya blockchain ya network ya dan internet connection. Kalau misalnya kita outboarder, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini penggunaan blockchain sebagai tools manajemen ya, ini artinya memang karena distributed ya, karena distributed itu tadi kita sudah sampaikan bahwa memang kelebihannya distributed itu kita tidak tergantung di satu sisi gitu ya, satu sisi klien ataupun sisi server, tapi kita diterapkan di semua. Justru ini akan makin mempersulit untuk ditembus ya, untuk jalur-jalur dari orang yang tidak berhak akses. Nah, ini sebetulnya beberapa keunggulan di distributed. Bagaimana arsitektur, konsep, topologi blockchain for education ini? Nah, sebenarnya ada beberapa paper begitu, tinggal di search saja itu terkait dengan ekosistem education yang berbasis blockchain gitu ya. Jadi bagaimana misalnya suatu institusi itu membuat nilai yang kemudian ditandatangani digital, dialirkan melalui blockchain, ijazah yang dimasukkan ke dalam blockchain, ya sudah ditandatangani, kemudian kayak tadi transkrip nilai yang harus diverifikasi oleh beberapa pihak, dilewatkan dengan blockchain juga. Nah, sebenarnya secara implementasi di Eropa itu kalau tidak salah sudah dilakukan gitu, karena saya dapat jurnalnya pun juga jurnal dari Eropa kalau tidak salah. Jadi di sana sudah menerapkan bagaimana cara mengamankan ijazah pakai blockchain gitu. Nah, ini saya kira ya sesuai lah dengan konsep pembelajaran kampus merdeka saat ini begitu. Apalagi tadi bahwa mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di tempat lain, ya betul yang disampaikan Kang berikutnya gitu. Jadi artinya bahwa ini adalah semacam ekosistem begitu ya, bahwa ya nanti harus ada link begitu yang menghubungkan perguruan tinggi, bahkan mungkin juga harus ada hubungannya dengan L2 Dikti begitu ya, atau mungkin kalau urusannya dengan pemerintah pusat ya tadi Ban PT dan sebagainya, berupa satu ekosistem begitu ya. Governance, tata kelolanya juga harus jelas begitu, apa saja fungsi dari masing-masing entitas yang ada di dalamnya. Apakah faktor keamanan cyber security di blok kebal dari hacker? Kalau dikatakan kebal, ya tidak ada sistem yang kebal lah gitu ya Kang ya. Tapi kalau dikatakan blockchain ini sangat sulit untuk dieksploitasi. Dan kalau kita mau mengeksploitasi itu sebenarnya kita akan berurusan dengan data yang lainnya gitu. Jadi itu yang mungkin akan membutuhkan effort yang besar begitu. Bukan tidak bisa dieksploitasi, tapi mengeksploitasinya akan kemudian mengeksploitasi ke semua, dan itu pasti butuh
resource yang besar. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk basis multimedia ini memang kita masih coba lihat risetnya ya, memang sangat jarang, tapi yang disampaikan Pak Irawan tadi lebih ke officialnya ya, jadi bagaimana mengamankan ijazah dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk materi belajar online-nya ini, karena memang banyak tools-nya, ya antara lain berbasis multimedia, ada yang pakai video dan lain-lain, nah ini juga perlu kita pikirkan mengenai apa ya, media penyimpanannya nanti gitu, karena terkait dengan spesifik dehashing dan lain-lain, ini hanya menyimpan addressing-nya saja. Jadi itu yang perlu dipahami karakteristik dari data yang bisa disimpan di dalam blockchain itu sendiri gitu. Nah, terkait dengan tadi bisa kita linkkan mungkin dengan salah satu platform yang untuk belajar online juga mungkin nanti ke depan seperti itu. Nah, tadi yang dimaksud blockchain for education-nya dari sisi officialnya saya sepakat gitu ya dengan Pak Irawan. Jadi memang dari mulai tata kelola ijazah dan lain-lain itu bisa kita terapkan. Nah, untuk proses pembelajaran online-nya ini mungkin kita bisa combine juga, misalkan absensi segala macamnya itu ya yang mungkin bisa kita bantu terapkan gitu. Tapi kalau untuk materi pembelajarannya atau materi pelajaran, materi kuliah, nah ini masih kita pikirkan ya untuk basis blockchain, karena memang terkait dengan penyimpanan, ini yang perlu kita pikirkan. Itu tambahannya. Kemudian untuk Mas Rifki juga tadi, artinya di sini faktor keamanan kenapa kita menjadi concern, karena memang anggap saja ketika sebuah platform itu bisa menjadi sebuah cryptocurrency atau mata uang digital, itu berarti syarat dasarnya dari keamanan harus terpenuhi. Itu satu, gitu ya. Jadi ketika kita mau bikin mata uang tapi lemah dari sisi keamanan, ya tentunya akan sangat berisiko, gitu. Itu satu yang kita pahami bersama, sehingga dengan metode distributed, kemudian decentralized, nah ini juga akan sangat menghambat, gitu ya, akan sangat menghambat para orang-orang yang hacker dalam tanda kutip ya, artinya yang akan mengganggu sistem kita itu dia butuh effort yang sangat besar gitu untuk bisa nembus sebuah sistem tadi dengan rangkaian yang begitu besar, apalagi dengan network jumlah member yang begitu banyak, dan kita harus masukkan sebuah konsensus ke seluruh member. Nah ini juga butuh effort gitu, tidak mudah, sehingga hal itu salah satu yang menyebabkan blockchain sulit ditembus. Berikutnya, ini buku besar ini artinya secara keseluruhan itu sendiri merupakan terdiri dari kumpulan entitas blok, betul ya, diduplikasi di setiap blok menjadi sebuah chain. Mungkin nanti sifatnya sudah integrated ya, jadi blockchain itu udah satu integrated ya, satu community gitu ya, satu unit gitu. Jadi bukan berarti dipisah nanti jadi blok, jadi chain gitu ya. Nah ini jadi memang satu blockchain. Cuman istilah blockchainnya itu tadi sudah disampaikan bahwa chainnya yang di dalam sebuah blok. Artinya ada keterhubungan dengan blok yang lain. Tapi dalam kondisi tanda kutip fisiknya itu memang sudah dalam satu bentuk record lah. Kalau ilustrasinya saya lebih senang menggunakan istilah gerbong kereta api ya. Nah itu biar mudah lah dipahami. Jadi udah satu unit gerbong itu ya isinya di dalam ada record ataupun data yang transaksi yang kita isikan di sana. Itu yang dimaksud mungkin ya. Jadi nah kemudian bagaimana itu menjadi sebuah buku besar ya, bukan berarti kita physically-nya akan seperti buku besar, tapi model pencatatannya yaitu mirip buku besar gitu. Jadi detailingnya kurang lebih seperti itu, sehingga orang akan sangat yakin gitu, atau bahasa kitanya no repudiation, nggak bisa nolak ketika sudah terjadi transaksi. Nah ini yang menjadi ciri khas di buku besar itu. Ya, terkait dengan buku besar mungkin itu hanya istilah gitu ya, bahwa sebenarnya ya secara informatika ya tetap bahwa yang tersimpan adalah berupa record yang sifatnya transaksional begitu. Hanya saja mungkin memang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa yang pertama kelebihannya adalah bahwa semua record yang tersimpan di dalam teknologi blockchain ini datanya terenkripsi gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Ethereum itu begitu, atau misalnya melihatnya di Ethereum atau apa begitu yang untuk melihat semua transaksi, nah itu semuanya sudah dalam konteks terenkripsi gitu. Nah, sebenarnya itu ya boleh dikatakan tidak berupa buku besar begitu ya, karena mungkin
kita bisa saja menyimpan yang besarnya itu berada di lingkungan distributed storage-nya begitu. Nanti hash-nya saja yang kemudian dicocokkan, diambilnya ke dalam distributed itu. Nah, saya kira itu untuk menambahkannya. Ya, lanjutannya blockchain untuk perguruan tinggi PTA buat aplikasi. Jika masuk ke dalam blockchain, berarti data di PTA ada juga di PTB. Nah, itu mungkin ya. Jadi ilustrasinya. Mungkin saya bantu sedikit. Jadi yang dimaksudkan kita tadi ya replika ledger ini itu sebetulnya transaksinya yang dimaksud gitu. Jadi tadi kita sudah coba sampaikan. Jadi kalau misalkan perguruan tinggi A membuat blockchain, kemudian di perguruan tinggi B membuat blockchain, nah ini dalam konteks apa dulu yang akan kita koneksikan? Misalkan untuk tadi ada lingkup transaksi yang misalkan pengambilan mata kuliah interdisipliner ya atau ekstradisipliner. Misalkan di Unicom saya ngambil, kemudian nanti di UIN juga ngambil. Nah, ini berarti yang harus di-share ya tadi data untuk transaksi pengambilan mata kuliah gitu. Jadi bukan whole database di dalam perguruan tinggi A kemudian di-share dengan whole database di perguruan tinggi B. Itu gambaran sederhana seperti itu. Jadi nanti kita kan bentuk konsensusnya. Misalkan seluruh PTN atau PTS di Bandung itu kita melakukan konsensus bahwa nanti kita boleh interchange untuk mata kuliah. Jadi mata kuliah yang mana bisa diakses berarti kita open yang itu. Kita buat konsensusnya, aturannya seperti apa. Sehingga nanti bagi mahasiswa dengan ID tertentu, ngambil mata kuliah di universitas manapun, kita bisa langsung menerima rekapitulasi record dari dia mengambil aktivitas kuliahnya. Kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Irawan. Iya, jadi saya menambahkan ada yang terlupa bahwa juga dalam teknologi blockchain ini sebenarnya terkait juga dengan masalah keseragaman data, begitu. Jadi ketika di-share, datanya adalah data yang seragam, begitu. Nah, ini juga tadi untuk kemudahan-kemudahan hal-hal seperti yang disebutkan oleh Pak Wisnu, gitu. Misalnya dari UIN ingin memasukkan data dan di-share, kemudian Unicom yang memverifikasi atau nanti Unicom juga akan men-share. Nah, artinya bahwa data yang di-share ini adalah data yang sifatnya memiliki kesamaan, ragamnya sama begitu, sehingga nantinya dalam proses verifikasinya akan menjadi lebih mudah. Itu kira-kira tambahannya. Semua bidang yang bagaimana dan di mana kita bisa mendapatkan data-data untuk penelitian blockchain. Misalkan rumah sakit atau pemerintahan apa sudah siap menyiapkan data-datanya. Saya sendiri juga kalau melihat bahwa sekarang sudah one data atau apa begitu ya tadi gitu ya. Nah, ini juga masalah penerimaannya gitu. Apakah memang suatu pemerintahan sudah siap dengan ya tadi yang saya sebut gitu, perubahan kultural begitu. Karena dengan teknologi blockchain ini bisa saja begitu mengubah proses bisnis begitu ya. Kemudian hal-hal yang mungkin memang tadinya sudah bentuknya seperti itu dan akan berubah gitu. Dan saya kira itu hal yang wajar ya ketika sebuah teknologi misalnya ya sebut saja e-government sekarang pasti akan mengubah paradigma begitu. Tapi ya tentunya tadi gitu kita harusnya melihat saja layanan-layanan publik mana yang memiliki karakteristik yang berdekatan dengan karakteristik yang nantinya bisa disolusikan dengan blockchain begitu. Nah, itu mungkin pendekatan paling awal ketika kita melihat data begitu ya, apakah itu data dari pemerintahan dan sebagainya. Dan punya potensi gitu dengan menggunakan blockchain ini, apakah nanti misalnya pengurusan surat X gitu ya, atau misalnya tadi traceability misalnya vaksin atau apa dan sebagainya, atau keterbukaan rekap medik misalnya itu bisa kita lakukan, ya sebenarnya kita melihat dulu dari tinjauan-tinjauan itu, gitu. Termasuk juga tinjauan mengenai regulasinya gitu. Untuk kesehatan saya tidak tahu begitu ya, apakah memang ya tadi yang saya sebut begitu aturannya di kita bahwa rekap medik itu sifatnya rahasia begitu. Ya artinya itu tidak boleh dipublish keluar begitu. Mungkin memang aturannya masih seperti itu gitu. Tapi dengan model seperti itu ya tadi juga saya sebutkan, pantas saja kita tidak pernah sehat begitu ya karena di rumah sakit A rekap mediknya bunyinya begini.
rekam medik di rumah sakit B bunyinya beda lagi gitu. Nah, kalau ada kesamaan data kemudian share antar rumah sakit, ya saya kira ini artinya ya lebih memunculkan suatu nilai gitu. Cuma kembali lagi terkait dengan birokrasi, kemudian juga regulasi. Kira-kira begitu, Pak. Saya izin menambahkan sedikit. Jadi sebetulnya yang riset, kalau riset itu kan ketika kita melihat ada masalah ya. Jadi itu yang harus dipahami Bapak Ibu barangkali yang mau penelitian. Jadi kadang-kadang kita yang di dalam benak kita yang ada pikirannya itu blockchain-nya gitu ya. Ternyata masalahnya bingung mau di mana. Malah datanya belum tersedia. Justru kalau sekarang kita coba balik gitu ya. Jadi kira-kira masalah di lapangan itu yang kita temukan apa? Nah, sekarang kita punya tools blockchain, kita pertemukan gitu. Siapa tahu itu ada kutip ada jodoh ya di sana gitu. Sehingga kita betul-betul ketemu bahan riset dan metode yang cukup tepat gitu. Itu saja. Nanti terkait dengan data di lapangan biasanya kita bisa dua cara, Pak ya. Satu bisa memang kita meneliti langsung, dua kita pakai yang secondary data gitu. Nah, itu juga pilihan. Bagus materinya Pak Irawan, saya tertarik riset di blockchain. Ada saran mulai belajarnya dari mana Pak Irawan? Ini seperti belajar manajemen database ya Pak ya, katanya gitu. Sekedar ilustrasi saja, jadi dalam satu konsensus tanda kutip berbohong semua, ini nampaknya kita akan, ini bukan dunia nyatanya gitu. Kalau di dunia nyata mungkin bisa seperti itu ya, karena kita bertatap muka, tahu orang segala macam, satu grup misalkan. Yaudah kita jalanin konsensusnya. Artinya di sini yang perlu diperhatikan yaitu kesepakatannya ya, terlepas dari itu bohong atau curang gitu. Kalau kesepakatannya dalam hal ini kita desain ya dalam prinsipnya yaitu pasti trust gitu ya. Jadi mengenai suatu kebenaran tidak elok ya ataupun tidak pas kalau kita ngedesain yang membuka peluang untuk bohong bareng-bareng gitu tanda kutip ya. Dan di sini juga beda antara di dunia nyata dengan memang yang kita establish di mekanisme konsensusnya blockchain gitu. Jadi di blockchain itu justru karena kita tidak saling melihat, tidak saling paham siapa Anda di dalam di sana, maka kita harus bentuk ini menjadi mekanisme suatu kepercayaan gitu. Ya, jadi tidak bisa dibentuk hanya ini jangan-jangan kita bareng-bareng aja yang penting konsensusnya oke semua, bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi tadi spiritnya memang kita saling percaya gitu. Karena saling percaya tentunya konten itu pasti harus valid itu spiritnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, nih, data yang di-share di blockchain harus atau sebaiknya seragam. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin kalau dari saya juga menambahkan saja gitu bahwa terkait dengan teknologi blockchain ini ya memang potensi untuk kita bisa ambil untuk kita jadikan penelitian itu memang sangat terbuka lebar sekali. Ya terutama di Indonesia gitu. Indonesia saja kalau kita lihat sudah berpulau-pulau gitu. Indonesia is distributed country mungkin gitu karena sudah terdistribusi loh. Kalau semuanya harus di Jakarta tersentralize, ya mungkin ini tadi gitu loh. Mungkin peluang blockchain akan lebih bisa ke situ gitu ya. Bahwa dengan banyaknya banyak juga masalah di Indonesia gitu ya. Mulai dari masalah sosial, ya, itu saya kira potensi-potensi blockchain juga bisa diarahkan ke situ. Dan yang namanya teknologi saya kira mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Indonesia itu perubahannya hanya sekitar ya seminggu 2 minggu begitu. Apa yang diceritakan di Amerika seminggu sudah di Indonesia. Artinya secara teknologi kita tidak akan ketinggalan gitu. Yang kita ketinggalan adalah biasanya kita lambat memulainya begitu. Padahal tadi komunitas-komunitas blockchain ini sebenarnya sudah banyak begitu. Kemudian juga tadi mengharmonisasikan blockchain dengan keilmuan lainnya itu juga saya kira menjadi satu hal yang penting